Ronaldo harusnya pensiun aja nggak sih? Udah tua tapi masih aja main buat Portugal buat ngejar mimpinya dapetin gelar Piala Dunia. Emang Portugal masih butuh Ronaldo atau Ronaldo yang memaksakan diri? Tapi di Piala Dunia 2006 Portugal punya sesuatu yang nggak dimiliki negara lain. Tonton sampai habis dan lo bakal sadar kalau tahun ini sepertinya tahunnya Portugal. Portugal tuh udah sering banget ada di posisi kayak gini. Skuad penuh talenta, hype di mana-mana, ekspektasi udah jauh, tapi ujung-ujungnya bikin patah hati. Ingat tahun 2006 langkah mereka terhenti di semifinal dan cuma finish keempat. 2010 langsung angkat koper di babak 16 besar gara-gara Spanyol. 2014 malah lebih apes karena gugur di fase grup. Dan yang paling seger diingatan perempat final 2022 waktu mereka dikalahin Maroko lewat salah satu plot twist paling menyakitkan dalam sejarah sepak bola. Selama 2 dekade Portugal selalu kasih harapan palsu, tapi buat musim panas tahun ini rasanya bener-bener beda bro. Semua potongan puzzle yang tadinya berantakan sekarang mulai pas dan menyatu. Dan begitu lo selesai nonton video ini, lo pasti bakal setuju sama gue. Tahun 2026 adalah waktunya Portugal juara Piala Dunia. Kita kelas balik sebentar ke tanggal 8 Juli 2025 di Allianz Arena. Portugal ketemu Spanyol di final UEFA Nation League dan Portugal keluar sebagai juara. Gini, biar lo paham seberapa gilanya kemenangan itu. Spanyol waktu itu adalah tim yang gak terkalahkan di laga resmi sejak Maret 2023. Mereka itu jawara Euro 2024 dan juara bertahan Nation League. Bahkan di semifinal mereka baru aja ngalahin Perancis lewat drama 5-4. Mereka bisa dibilang tim terbaik di bumi saat itu. Tapi Portugal sukses naklukin mereka. Spanyol sempat unggul duluan lewat Martin Zubimendi di menit 21 sebelum disamain Nuno Mendes 5 menit kemudian. Mikel Oyarzabal bikin Spanyol unggul lagi sebelum turun minum. Tapi ya namanya juga CR7 di umur 40 tahun Ronaldo sukses nyundul bola buat pemain kedudukan jadi 2-2. Sekaligus nyetak gol internasionalnya yang ke-138. Masuk ke babak adu penalti, Alvaro Morata gagal dan Ruben Neves yang jadi penentu kelima sukses mengunci kemenangan Portugal. Mereka jadi negara pertama yang bisa juara Nation League 2 kali. Modal kemenangan mental kayak gini sebelum masuk Piala Dunia itu mahal banget bro. Tim yang datang dengan mental juara itu bahaya banget di lapangan. Beberapa hari sebelum video ini dibuat, Al Nassr resmi juara Saudi Pro League. Siapa yang nyetak 2 gol di laga penentu kemenangan 4-1 lawan Al Khalij? Ya jelas Ronaldo. Dia ngegolin 28 gol dari 30 laga di umur 41 tahun. Itu bukan angka dari seorang pemain yang udah mau pensiun. Dia bahkan makin dekat sama rekor 1000 gol yang dulunya kelihatan mustahil. Ronaldo bakal bawa semua rasa lapar dan performa gilanya ini langsung ke Piala Dunia. Satu-satunya trofi yang belum pernah dia sentuh. Ini adalah bab terakhir di cerita karirnya. Dan dia gak bakal biarin bab ini selesai tanpa memberikan seluruh jiwa raganya untuk Portugal. Dulu strategi Portugal di turnamen besar tuh simple banget. Kasih bola ke Ronaldo, terus berdoa. Skuad di sekelilingnya biasa aja dan kelihatan banget jomplangnya antara sang kapten sama pemain lainnya. Tapi sekarang beda cerita. Roberto Martinez udah ngebangun skuad dengan kedalaman dan keseimbangan yang luar biasa di setiap lininya. Di belakang ada duet Ruben Dias dan Gonzalo Inacio yang tenang banget. Di bek kiri ada Nuno Mendes yang bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Di umurnya yang baru 23 tahun, dialah orang yang berhasil matiin pergerakan Lamine Yamal di final Nation League. Di tengah, duet Vitinha dan Joao Neves dari PSG benar-benar kreatif. Ditambah Bruno Fernandes yang baru aja dapat gelar Player of the Year di Inggris, serta kejeniusan Bernardo Silva. Di depan selain Ronaldo ada Rafael Leao yang punya kecepatan gak ketebak. Lalu Francisco Conceição yang lagi gacor di Juventus, Pedro Neto sampai Gonzalo Ramos yang siap jadi ujung tombak cadangan. Kasarnya nih, pemain cadangan Portugal aja bisa langsung masuk skuad utama di negara lain. Sebenarnya ngatur ruang ganti yang isinya pemain-pemain bintang dengan ego yang gede di Piala Dunia itu susahnya setengah mati. Tapi Roberto Martinez udah hatam soal ini. Dia pernah megang generasi emas Belgia selama 6 tahun. Dia berhasil bikin Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku, dan Courtois tetap akur dan termotivasi sampai bisa bawa Belgia ke peringkat 1 FIFA dan meraih posisi ketiga di Rusia 2018. Di Portugal, Martinez juga fleksibel banget soal taktik. Dia bisa berubah sistem permainan tergantung siapa lawannya. Dan fleksibilitas kayak gini penting banget di format Piala Dunia yang sekarang isinya 48 negara. Hebatnya dia bisa bikin Ronaldo tetap jadi pusat proyeksi tim tanpa bikin tim ketergantungan sama Ronaldo. Ini bukan cuma euforia fans Portugal doang ya, tapi dunia sepak bola emang lagi ngeliatin mereka. Di bursa taruhan, Portugal ditempatkan di posisi ke-6 sebagai favorit juara
di bawah Spanyol, Prancis, Inggris, Brasil, dan Argentina. Bahkan pasar prediksi kayak Kalsi kasih probabilitas 98% Portugal lolos dari grup K. Angka-angka ini keluar berdasarkan hitungan matematis yang dingin dan logis, bukan pakai perasaan aja. Waktu Roberto Martinez ngumumin skuad Piala Dunia awal minggu ini, ada satu momen yang bikin ruangan langsung hening. Dia bilang kalau semangat, kekuatan, dan teladan dari Diogo Jota bakal jadi pemain ke-27 di dalam skuad mereka. Diogo Jota dan adiknya Andre Silva meninggal dunia karena kecelakaan mobil tragis di Spanyol. Jota wafat di umur 28 tahun, tepatnya 10 hari setelah dia menikah dan meninggalkan 3 anak yang masih kecil. Dia adalah salah satu sosok yang paling dicintai di sepak bola Portugal. Kehilangan ini bikin skuad Portugal yang sebagian besar adalah sahabat dekat Jota membawa rasa duka sekaligus motivasi emosional yang luar biasa ke setiap pertandingan. Motivasi kayak gini gak bisa dibuat-buat lewat taktik di papan tulis. Ini lahir dari rasa cinta dan rasa kehilangan di turnamen sistem gugur. Api emosi di dalam ruang ganti kayak gini bisa jadi pembeda antara pulang awal atau angkat piala. Portugal masuk di grup K bareng Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Di atas kertas ini grup yang sangat bisa dilewati. Kolombia mungkin lawan terberat, tapi Portugal punya kualitas lebih dari cukup buat ngatasin mereka. Selain itu, format baru Piala Dunia dengan 48 tim yang digelar di 3 negara bakal sangat menguras fisik. Disinilah ke dalam skuad Portugal bakal berbicara. Mereka bisa rotasi pemain tanpa nurunin kualitas dengan laga final yang bakal digelar di MetLife Stadium, New Jersey, tanggal 19. Portugal punya semua modal buat mastiin nama mereka yang bakal diukir di trofi itu. Semua pertanda udah mengarah ke satu tujuan. Pertanyaannya sekarang, lo percaya nggak kalau ini adalah tahunnya Portugal? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.